Hidup seharusnya adalah sebuah pilihan. Kita dapat memilih apa yang kita sukai, memilih pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, makanan, bahkan juga hiburan. Namaku Jerry Kristanto. Aku adalah pemeran utama yang kalian dengar. Aku hidup dalam sebuah film, tapi aku tidak terlalu paham dengan peranku. Aku hanyalah orang yang resah dengan tempat tinggalnya yang rusak dan juga berisik. Bagiku semuanya salah, tidak ada yang benar di sekitarku. Namun, aku tak punya banyak pilihan. Walaupun semua film dimulai dengan kenyataan pahit yang diterima oleh pemeran utamanya, tapi aku muak. Ceritaku terus berada di bagian ini. Aku ingin berada di sebuah pedesaan, hidup dengan tenang di sebuah film drama keluarga yang damai. Hanya ada konflik yang ringan di sana. Tapi sialnya aku malah terjebak di lingkungan yang sekacau ini. Aneh. Sutradara macam apa yang membuat pemeran utamanya selalu berada di situasi yang menyebalkan sejak kecil? Apa menurut kalian ini sudah sangat mengganggu? Sudah seminggu mereka seperti ini. Jika kalian menjadi aku, apa yang ingin kalian lakukan? Rambutmu wangi, walaupun sudah berkeringat seperti ini, tapi saya justru jadi bernafsu ingin kamu. Cara hidup mereka menjadikan dan penuh kesalahan. Tapi mungkin peran mereka di film ini seperti itu, menjadi orang yang menyebalkan. Ternyata samaan ya. Kita bikin film, Om. Ini sih Om pura-pura. Permisi, Mbak. Permisi, Mbak. Bisa berhenti sebentar, Mbak? Saya mau bicara, Mbak. Mbak, maaf, Mbak. Permisi, Mbak. Ini suaranya terlalu keras, Mbak. Permisi, Mbak. Pak Yanto, Pak. Apaan sih anjing? Apa? Lo mau ngomong apa? Ini udah jam 2, Mbak. Ini waktunya istirahat dan ini terlalu berisik. Berisik. Hah? Iya, berisik, Mbak. Soalnya besok nih ada yang bangun pagi harus bekerja. Jadi alangkah baiknya ini berhenti aja, Mbak. Berisik. Lo tahu Jakarta berisik ya anjing? Gue di sini lagi kerja. Semua orang di Jakarta itu nyari duit. Tai lo. Emang lo pikir lo doang yang harus kerja? Gue juga harus kerja. Gue lagi nyari duit, gak usah ganggu deh lo. Aku pemeran utamanya. Aku tahu aku melakukan hal yang benar. Perempuan ini saja yang keras kepala. Sadar, lo tinggal di mana? Harusnya lo lihat dong di sekeliling lo. Gak usah tinggal di sini kalau nggak mau berisik. Terkadang kita terjebak dalam situasi di mana kita benar, namun terkesan salah karena sikap orang lain. Kenapa lo diem doang, boy? Digondol kucing lidah lo. Aku selalu terjebak dalam situasi sial seperti ini. Lo lihat kemana sih? Di sini nih yang ngomong di sini. Udah, Jer. Kamu sebaiknya pulang sana. Jangan sampai yang lain juga ikut kesal ngeliat kamu. Kamu lihat, bapak-bapak udah pada mabok semua itu. Itu si bewok kamu lihat. Raja tega dia. Kamu mau? Dia ngamuk-ngamuk lihat kamu? Sudah pulang sana. Pulang. Ingat, Jerry, kau berada di lingkungan yang benar-benar rusak dalam film yang aneh ini. Udah. Nggak usah dipikirin. Anggap aja orang gila. Lanjut. Kita nyanyi terus yuk. Nyanyi. Sekarang mau nyanyi lagu apa? Lagu Ayu Ting Ting aja yuk. Kan namanya sama kamu.
Sudah pasti mereka akan menertawakanku dan menganggap aku ini gila. Tapi banyak juga tokoh-tokoh yang kalian kenal pernah dianggap gila, bukan? Seperti Socrates saat menyadarkan pemikiran orang Yunani, Archimedes oleh tetangganya, Giordano Bruno, Albert Einstein, Galileo Galilei. Mungkin aku juga sama seperti mereka, yang lebih baik dari orang di sekitarnya. Tapi rasanya sulit. Orang-orang seperti mereka diberitahu pun takkan pernah paham. Tapi aku tak ingin disebut gila. Aku ini pemeran utamanya. Aku tahu kau mengawasiku. Aku tahu kau yang menciptakan film ini. Tapi kenapa? Kenapa kau tempatkan aku di lingkungan yang seburuk ini? Hah? Sebenarnya apa fungsiku sebagai pemeran utama buat mereka? Apa fungsi mereka hanya untuk mengganggu dan tidak mendengarkan aku? Apa fungsi mereka sebenarnya dalam kisah ini? Bisakah Bapak Sutradara memberikan aku petunjuk? Bisakah memberikan aku petunjuk? Apa yang harus aku lakukan agar mereka berhenti mengganggu aku dan mendengarkan aku, agar mereka bisa menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi contoh untuk para penonton di luar sana. Bapak Sutradara, Kenapa kok kamu marah-marah, Jer? Ini minum dulu biar tenang. Aku tak punya ayah sejak kecil. Bunda adalah satu-satunya orang yang mengerti aku. Tapi dia itu aneh. Minum dulu. Produk placement yang bagus. Udah lebih segar? sudah Bunda. Terima kasih. Bunda kenapa belum tidur? Terganggu sama dangdut kan? Enggak kok. Udah biarin aja. Memang sudah biasa begitu kan di sini. Enggak usah ganggu bapak-bapak di sini. Entar malahan kamu loh yang kena imbasnya. Kenapa sih kita tidak pindah saja dari tempat buruk ini, Bun? Ke tempat yang lebih tenang, nggak seburuk seperti ini, Bun. Nggak bisa kalau kita pindah. Cari rumah di Jakarta susah. Bunda nggak mau loh. Harus ngontrak-ngontrak di luar Jakarta. Ntar Bunda susah buat ngajar kalau tinggal jauh-jauh. Tapi Jerry sudah gak ngelihat hal baik di sini, Bun. Semuanya kacau. Kalaupun tidak ada lagi hal baik di sini, kenapa nggak kamu yang mencontohkan hal-hal baik yang mungkin saja bisa menjadi contoh yang baik di kampung ini, ya kan? Mungkin ini yang diinginkan oleh Bapak Sutradara. Dia menginginkan aku menjadi pembawa hal baik untuk lingkungan yang rusak seperti ini. Aku percaya, sang juru selamat adalah peranku. Kalau lagi marah-marah, jangan lupa minum obat juga. Banyak minum air putih, biar tenang, biar tensi kamu nggak naik. Ya? Ya, makasih Bunda. Menyuruhku meminum obat adalah salah satu keanehan Bunda. Padahal aku tidak sakit. Akhirnya hujan. Di luar jadi lebih tenang. Tapi aku jadi membayangkan dia pulang ke tempat yang jauh dari sini. Tempat yang lebih padat dan juga kumuh. Dengan kondisi yang basah, dia pasti kedinginan dan kemungkinan bisa terkena flu. Dia menyebalkan, tapi juga menyedihkan. Din! Din! Din, lu kalau ngewe gak usah berisik apa, Din? Suara lu kedengeran sampai keluar. Tentu aja ya. Kayak cewek Jepang aja kayak lo.
Aku yakin, setelah malam yang penuh dengan kebisingan, dia juga ingin tidur dengan tenang, tanpa diganggu. Tapi kurasa hidupnya takkan pernah tenang. Ouch. Sorry about that, folks. I guess we picked up a police frequency. Sometimes Malam ini masih sama. Mereka masih saja mengganggu. Sepertinya benar. Sebagai juru selamat, aku harus bertindak. Ini semua harus berhenti. Tapi aku harus bagaimana? can I help? Oh, yeah. I have an appointment at Gatewood. What's happening? Ku tahan, tapi ini sakit lebih sakit. Kecewa karena cinta. Kenapa Om? Om mau ke warung juga? Ayo, ayo. Kenapa Om? Di sini aja yuk. Saya udah nggak kuat nih ngelihat kamu yuk. Si anjing, lepasin gue. Yudi. Kebetulan suara kamu sudah habis yuk. Udahlah, kamu nggak usah banyak melawan. Kamu cukup diam dan nikmatin aja, oke? Saya udah nggak nahan banget nih yuk. Kamu pasti suka yuk. Siapapun tolong. Jeng. Kamu lihat ini Ayu. Udahlah, kamu nggak usah banyak bertingkah. Lagian juga nggak akan ada yang nolongin kamu malam-malam buta kayak begini. Bangsat. Setan perempuan kamu. Berani-beraninya kamu ngeludahin saya. Kamu nggak tahu saya siapa? Hah? Saya tentara, bangsat. Mau saya habisin kamu? Hah? Apa bangsat, Pak? Sadar, Pak. Ini tidak benar. Bapak sudah kelewatan ini. Kamu diam di situ, Ayu. Nanti saya urus kamu setelah saya habisin anak goblok ini. Astaga. Bajingan. Kenapa kamu mengganggu saya, Jerry? Apa mau kamu? Jawab. Dia minta tolong. Aku harus menolongnya, Pak. Saya ini adalah juru selamat untuk lingkungan yang kotor ini. Goblok. Ngawur kamu, Jerry. Lagian perempuan hina kayak begitu. Ngapain kamu capek-capek buat nolongin? Hah? Biduan murahan kayak begitu. Emang cuma buat dipakai sembarangan. Badannya cuma buat dinikmatin doang. Tolol kamu, Jerry. Sungguhnya perbuatan Bapak yang hina. Bapak mengetahui semua perbuatan Bapak ini. Saya ini adalah pemeran utamanya, Pak. Ngomong apa kamu? Hah? Dasar gila. Pantas dari kecil Bapak kamu suka mukulin kamu. Anak bangsat kayak kamu. Emang pantas buat dipukulin. Mati lo bangsat. Anjir.
aja. Udah, ayo naik buru, ayo. Cepet. Ya belum? Ya. Jalan ya. Li, cepetan, Li. Gue mau mandi. Yuk. Kamu kenapa, Yuk? Ayo. Yuk. 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 Kamu kenapa, Yuk? Ayo. Ambilin rokok sama korek gue aja, tolong. Ada di atas meja kecil. Ini, Yuk. Makasih. Kenapa sih hidup gue gini banget? Capek anjing jadi gue. Gue gak mau hidup kayak gini, tai. Kenapa sih orang-orang selalu mandang rendah gue, anjing? Kenapa selalu ada orang yang mau ngelecehin gue? Apa hidup gue emang pantas buat dilecehin, Jel? Dalam sebuah film, Yuk, semua orang punya perannya masing-masing. Semua bergerak atas arahan sutradara dan aturan yang ada. Itu demi apa, Yuk? Demi cerita yang menarik. Tapi seiring berjalannya waktu dan juga cerita, peran akan berubah, Yuk. Entah itu lebih baik atau lebih buruk. Lo ngomong apa sih, Jel? Gue gak ngerti lo ngomong apa. Dunia ini adalah film, Yuk. Kehidupan kita adalah film. Kita sedang ditonton oleh orang-orang di luar sana. Di sana, di sana, di sana. Peran kamu, peran aku, semua orang itu diciptakan untuk mewujudkan dan menjalankan sebuah kisah, Yuk. Emang bener ya kata orang. Lo tuh gila. Memang kalian diciptakan untuk mengolok-olokku, tidak percaya aku, dan mengganggu aku. Aku paham itu. Tapi dalam kisah ini, aku pemeran utamanya. Tugas aku membawa hal baik bagi lingkungan yang buruk yang disebut oleh kalian semua.
Meskipun sejujurnya aku benci. Aku tidak suka kalian. Kalian sangat mengganggu. Anjing. Lo tuh nggak jelas tuh, Jer. Lo beneran gila ya? Ingat yuk, sebaik-baiknya karakter adalah karakter yang mengalami perubahan. Itu. Sekarang gue kasih tahu lo ya, Jer. Gak semua orang itu punya pilihan dalam hidupnya, Jerry. Selalu ada kesempatan untuk memilih yuk. Aku misalnya, jujur saja aku benci dengan perbuatanmu. Tapi aku memilih untuk menyelamatkanmu yuk. Ya kenapa lo nolong gue? Menurutku, kamu pantas mendapatkan hidup yang lebih baik yuk. Kamu tidak pantas untuk dilecehkan. Kamu lebih berharga daripada itu. Mungkin lu halusinasi atau apalah bahasanya. Tapi gue percaya, Jer, kalau lu itu orang baik dan lo sang penyelamat. Dan siapapun yang di atas yang lo percayai, gue sangat berterima kasih. Karena udah ngirim sang penyelamat buat gue. Aku hanya ingin bebas. Aku yakin Ayu juga. Tetapi 24 jam dari sekarang, semua orang akan mencarinya. Aku ingin menyelamatkannya sekali lagi. Aku masih tak terlalu mengerti dengan filmku. Tapi sepertinya, aku mulai menikmati kisahnya. Terlepas apa yang kalian percayai, hidup adalah pilihan. Entah aku pemeran utama yang dianggap gila, atau aku orang gila yang terobsesi dengan film. Kalian yang memutuskan. Bagiku, aku tetaplah sang juru selamat.